Oke coy, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Udah pada kerja atau mau jadi pengacara nih seperti saya? Pengangguran banyak acara? Ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Boku wa Mari no Naka. Pemeran dalam film ini Elijah Ikeda sebagai Mari Yoshizaki, Ryo Yoshizawa sebagai Isao Komori, Naomi Nishida sebagai ibunya Mari, dan Yurika Nakamaru sebagai Yori Kakiguchi. Genre dari film ini misteri, romansa, sekolah, supranatural. Disutradarai oleh Smith dan Hashisuki Yoko. Film ini dirilis pada 16 Juni 2017 dan pernah ditayang di televisi Jepang yaitu Fuji TV pada tanggal 16 Oktober sampai Desember 2017. Tidak perlu banyak basa-basi atau bacot, pasang headset kalian, nyalain kopi, seduh rokok, siapin kursi goyang, langsung ke videonya. Di awal video, Mari bangun dari tidurnya, dan itu adalah Komori yang telah masuk ke raga Mary. Dan Komori tetap Komori. Kalian bingung kan? Makanya stay terus videonya sampai selesai, akan saya ceritakan sampai akhir video. Lanjut. Di sini menceritakan awal mula Komori hidup di Tokyo. Dia pertama kali hidup sendiri atau mandiri, bisa juga merantau. Bisa juga ada masalah di keluarganya, jadi dia kabur gitu ya. Dia berfirasat bahwa segalanya yang baru akan dimulai, akan tetapi sejak sebulan masuk kuliah hingga 1 tahun bahwa dia tidak mempunyai teman. Teman sekelasnya pun membentuk geng masing-masing. Bahkan untuk makan dan kerja kelompok pun belajar sudah terbentuk. Dia memutuskan alpa hingga beberapa kali. Memasuki tahun kedua, dia memilih berhenti kuliah. Setiap hari dia bermain game, onani, game lagi, onani, game lagi, lojring, game lagi, gitu aja terus. Dan berpikir akankah dia ada perubahan setelah masuk ke tahun ketiga, untuk mempunyai pacar dan bisa bercinta dan bisa membahas masa depan dia. Lanjut. Awal mula Mari dan Komori bertemu di minimarket dan dia melihat Mari bagaikan malaikat. Komori setiap harinya menunggu Mary di minimarket. Lanjut, dia mengikuti Mary dan dia mengikuti terus langkahnya. Disinilah awal mula raga Komori masuk ke tubuh Mary dan dia bilang ini bukan mimpi. Lalu ibunya memanggil Komori dan dia langsung melihat kartu nama dirinya yang bernama Mary Yoshizaki. Ibunya menyuruh Komori untuk makan siang di situ. Ibunya dan keluarganya tidak tahu bahwa Mary sudah dimasuki raga Komori. Dia meminta izin ke toilet dan dia berteriak karena melihat anunya berubah. Lanjut ke sekolah, dia banyak bersikap aneh. Yang pertama, dia absen oleh guru, malah bengong. Dia dikasih sabun untuk cuci tangan, malah dibilang imut. Ya iyalah, itu kan bukan asli Mary, melainkan Komori. Lalu datanglah Yori dan dia mengetahui semua tingkah laku Mary. Lalu Yori bertanya, siapakah dirimu sebenarnya? Dan dia menjawab Komori Isao, seorang mahasiswa. Lanjut ke ruangan kelas. Di situ Komori menceritakan semuanya. Dia tidak tahu harus gimana. Yori sampai memarahi Komori, di mana Mary. Yori meminta Komori untuk membawa Yori ke apartemennya. Komori pun membawa Yori ke apartemennya. Lanjut di kamar Komori, dia memberikan data dirinya ke Yori. Komori pun menalar memperkenalkan dirinya kepada Yori.
Setelah memperkenalkan diri, Komori yang ada di tubuh Mary melihat ke jendela dan di situ ada Komori yang asli atau Komori yang ada di tubuhnya sendiri. Mereka langsung bergegas keluar. Komori yang ada dalam tubuhnya Mary bertanya kepada Komori, "Apakah kamu Mary?" Komori tidak tahu Mary, seakan-akan dia tidak tahu apa-apa. "Dan aku pun tidak mengenal kalian berdua," jawab Komori. Lanjut ke kamar Mary, mereka melihat struk minimarket yang suka dibeli Mary. Adiknya pun datang dan membawa komik. Di sini otak kalian dapat dipahami ya. Komik ini adalah punya Komori yang dibeli di toko. Yori mengajak Komori untuk mengunjungi tokonya, tetapi Komori bilang toko itu tidak dianjurkan untuk perempuan. Dan Yori kekeh atau memaksa Komori untuk mengunjungi toko itu karena ingin menemukan Mary Yoshizaki. Lanjut, mereka memulai mengunjungi toko tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Lanjut ke rumah Mary. Terlihat Yori sedang di kamar mandi dan Komori menyiapkan baju untuk Yori. Anjir, ada topeng Power Ranger boy. Yori menginap di kamar Mary. Keesokan harinya mereka mau berangkat sekolah. Di situ Yori menghias wajah Mary karena dia tahu Mary selalu dandan saat mau ke sekolah. Lanjut ke sekolah. Yori menyuruh Komori untuk tidak akrab karena Mary orangnya pendiam. Tetapi ada segerombolan geng cewek yang mengajak Komori makan-makan dan kumpul bersama temen cowoknya. Ada juga kekasihnya geng cewek itu. Lalu Komori diajak karaoke. Di situ Komori disuruh nyanyi. Ketika Komori keluar room, ditarik oleh Yori. Dia bilang, "Kamu jangan main-main dengan tubuh Mary." Datang satu cewek dari geng cewek tersebut. Ternyata geng cewek tersebut tidak suka dengan Yori. Di situ Yori meninggalkan Komori dan cewek itu. Komori pun berjalan sendirian lagi karena Yori kesal padanya. Lalu tubuh Mary menstruasi dan Komori tidak tahu harus melakukan apa. Dia sangat kesakitan. Komori membeli roti tawar ke minimarket. Semua Komori lakukan karena untuk tubuhnya Mary. Lalu Komori menempelkan roti tawar tersebut ke anunya Mary. Film pun lanjut ke toilet sekolah. Komori ingin meminta maaf kepada Yori, tetapi Yori meninggalkan Komori begitu saja. Komori pun pulang ke rumahnya. Ibunya memberitahu bahwa ada kedatangan seorang laki-laki dan ternyata laki-laki itu adalah laki-laki yang udah karaokean bersamanya. Di situ dia mengungkapkan perasaan jatuh cinta kepada tubuh Mary. Di sini Komori berpikiran masa cowok sama cowok ya kan? I'm gay. Komori menyuruh laki-laki itu pulang. Tetapi laki-laki itu memegang tangan Komori dan di situ langsung menciumnya. Laki-laki itu bilang, "Aku merasakan nikmat." "Maneh nikmat aing teu anjing? Kamu bagaimana?" Komori pun langsung memukulnya karena dia tidak terima tubuh Mary dicium si laki-laki itu. Komori pun langsung memukulnya berkali-kali dengan tas. Di saat itu ibunya mau menahan, tetapi terdorong oleh Komori. Dan part 1 pun selesai. Tenang, gua akan lanjutin part 2-nya. Makanya itu, kalian jangan lupa ya, subscribe channel ini dan tekan tombol like, lalu share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Thanks for watching.